Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Safira Silaturahman dari kelas 101. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya keanekaragaman hayati, manfaat keanekaragaman hayati, serta usaha untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Selamat menyaksikan videonya ya. Pada poin pertama, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Hilangnya keanekaragaman hayati merupakan peristiwa penurunan keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Berkurangnya atau kepunahan flora dan fauna bukan suatu gejala baru. Beberapa ratus tahun yang lalu, sebagian besar flora dan fauna telah berkurang karena kegiatan manusia. Faktor-faktor yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati antara lain fragmentasi dan hilangnya habitat, eksploitasi tanaman dan hewan, intensifikasi pertanian, pemburuan dan penebangan liar, perubahan iklim, spesies pendatang, introduksi spesies eksotik, serta perdagangan satwa. Beberapa jenis flora dan fauna dapat dipastikan akan terjadi erosi plasma nutfah yang akan mengakibatkan punahnya berbagai kehidupan yang tadinya ada di hutan serta menurunnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Keseluruhan gen, jenis, dan ekosistem merupakan dasar kehidupan di bumi. Oleh karena itu, pentingnya untuk kita menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Pada poin kedua, kita akan membahas tentang manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang berkurang juga mengarah pada penurunan manfaat ekosistem dan pada akhirnya menimbulkan bahaya langsung bagi ketahanan pangan yang berdampak bagi manusia. Keanekaragaman hayati sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup, terutama manusia. Manfaat keanekaragaman hayati meliputi berbagai bidang, yaitu yang pertama, manfaat dalam bidang ekonomi. Hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Beberapa jenis kayu memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat Indonesia maupun untuk kepentingan ekspor. Misalnya, kayu jati jika diekspor akan menghasilkan devisa bagi negara. Yang kedua yaitu manfaat dalam bidang ekologi. Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting, misalnya hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis membantu menurunkan kadar karbon dioksida di atmosfer sehingga menurunkan pengaruh dari efek rumah kaca yang membantu menjaga kestabilan iklim global dengan mempertahankan suhu dan kelembapan udara. Yang ketiga yaitu manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan. Manfaat keanekaragaman hayati dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Keanekaragaman hayati dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Hingga saat ini, masih banyak kajian ilmiah mengenai flora dan fauna yang ada di bumi. Semakin banyak jumlah flora dan fauna, maka semakin berkembang juga ilmu pengetahuan. Dan yang keempat adalah manfaat di bidang sosial dan budaya. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Beberapa daerah menggunakan hewan kepercayaan sebagai sarana upacara-upacara adat, sebagai contoh dalam upacara adat Jawa. Seikal tumbuh-tumbuhan dijadikan sebagai tuwulian. Tuwulian ini maksudnya mewakili kekayaan alam yang digunakan sebagai penghias pintu masuk ruang upacara perkawinan. Dan poin yang terakhir adalah kita akan membahas tentang usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem, keanekaragaman hayati perlu dijaga. Sayangnya, banyak kegiatan manusia yang justru merusaknya. Kegiatan manusia yang tidak memikirkan efek jangka panjang sering menjadikan satwa dan tumbuhan sebagai korban. Hal ini menjadi penting karena dalam ekosistem organisme saling bergantung untuk bertahan hidup. Sehingga ketidakseimbangan dari satu spesies saja dapat memberikan efek dominan bagi organisme lain. Jika hal ini dibiarkan, dapat menyebabkan kelangkaan hingga kepunahan spesies tertentu. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati antara lain bercocok tanam dengan bijak, menjaga flora dan fauna langka, menjaga kelestarian hutan, melakukan AMDAL, reboisasi, melakukan sistem tebang pilih, melakukan pembangunan secara konservatif, mempelajari hewan, serta membangun tempat rehabilitasi. Dengan upaya yang kita lakukan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati,
kita dapat merasakan manfaat yang begitu besar dari keanekaragaman hayati, baik itu dari aspek ekonomi, aspek ekologi, aspek ilmu pengetahuan, serta aspek sosial dan budaya.